aktivitas mereka sebaik mungkin dengan kemasan yang sebagus mungkin dengan dana yang terbatas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Teknokrat bersama Kak Astri. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng dua orang mahasiswa berprestasi. Siapakah mereka? Kalau biasanya kita ngobrol seputar dengan juara-juara yang sudah mereka raih, kali ini kita juga ngobrol terkait dengan organisasi mahasiswa yang mereka ikuti. Dengan keikutsertaan mereka di kegiatan kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa, mereka melahirkan banyak banget nih prestasi. FYI, di Universitas Teknokrat Indonesia itu terdiri dari berbagai banyak sekali organisasi kemahasiswaan, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang dikenal dengan BEM, ada juga Himpunan Mahasiswa atau yang dikenal juga dengan HIMA, ada Unit Kegiatan Mahasiswa atau yang dikenal dengan UKM, dan juga ada komunitas. Dan dua bintang tamu kita ini merupakan dua orang yang tergabung dari Himpunan Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa S1 Teknik Sipil, dan juga merupakan ketua dan juga wakil dari HIMA Teknik Sipil. Bagaimana nih cerita mereka terkait dengan keaktifan mereka di organisasi dan juga tetap berprestasi? Langsung aja kita sambut, ini dia bintang tamu kita hari ini, ada Randy dan juga Wawan. Halo Randy. Halo Mbak. Halo Wawan. Halo Mbak. Cerah banget tadi sarapan hari ini. Alhamdulillah sudah sarapan. Alhamdulillah sudah sarapan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Oke. Kalau Randy pasti mungkin Sobat Teknokrat juga sudah pernah nonton podcast kita yang sebelumnya. Jadi ini sudah kali kedua ya Randy mampir ke Teknokrat ya, di podcast Teknokrat. Nah, kalau boleh tahu kenalan dulu nih sama teman-teman, apa aja sih kesibukannya saat ini yang sedang dijalankan tuh apa aja? Dari Wawan dulu. Boleh mungkin. Oke. Sebelumnya kenalin dulu nih, nama aku Wawan Kurniawan, aku angkatan 2019 Teknik Sipil. Nah, sekarang kesibukan aku ya masih fokus kuliah sih ya, dan sesekali menyibukkan diri di organisasi, itu aja. Oke. Kalau Randy masih dengan jabatannya sebagai ketua HIMA? Ya, masih. Masih tetap ditemani Wawan juga. Masih berdua ya. Masih berdua. Apalagi di kesibukannya selain menjabat sebagai ketua HIMA? Ya, kalau sekarang sih lagi PKL sekarang kan. Oh, lagi PKL, masuk semester ke-6 berarti ya? Iya, semester 6. Oke, kalau gitu. Nah, kita mau ngobrolnya tentang organisasi mahasiswa. Kalau yang sebelumnya Randy datang tentang juara, ini juga bakalan ada juara yang kita bakal bahas di sini ya. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, gimana sih awal mulanya kalian itu masuk ke himpunan mahasiswa? Atau boleh dijelaskan dulu nih, apa sih himpunan mahasiswa itu buat Sobat Teknokrat? Mungkin adik-adik yang mau kuliah belum tahu itu himpunan mahasiswa seperti apa, ataupun ada Sobat Teknokrat di rumah juga pengen tahu. Boleh dari ketua dulu. Dari ketua dulu. Ya, kalau himpunan ya seperti namanya kan himpunan, tempat kita berkumpul, tempat kita berpikir bersama, merenungkan waktu bersama, menghabiskan waktu bersama. Ya seperti rumah lah. Kalau kita setiap mau beristirahat harus ke rumah kita, yang rumah sebenarnya kan jauh. Jadi kita harus membuat rumah yang bisa membuat kita nyaman juga di kampus gitu loh. Kalau dari kapan gabung ya kan, di Hima Sipil itu ada tahap namanya kaderisasi. Jadi awal-awal masuk itu semester 1, 2 itu namanya jadi peserta kader. Setelah itu jadi anggota muda. Setelah jadi anggota muda baru jadi anggota inti. Nah, saat menjadi anggota inti itulah baru saya naik sebagai ketua gitu. Oke, jadi memang dari awal masuk perkuliahan, masuk ke angkatan sipil 2019 langsung menjadi untuk kader mudanya dulu ya, berarti ada tahapan seperti itu. Nah, kalau misalnya dari kalian berdua, apa sih yang memotivasi atau melatar belakangi sampai akhirnya bisa sekarang menjabat menjadi seorang ketua dan juga wakil? Pastinya kan ada tuh motivasi kalian dari yang istilahnya anggota, terus akhirnya sekarang punya jabatan istilahnya yang mengemban tugas seperti itu untuk HIMA. Oke sih, kalau dari aku sendiri sih, aku pribadi sebenarnya awal masuk HIMA tuh seperti kayak belum tahu kan namanya kita mahasiswa baru, belum tahu dan hanya penasaran saja gitu, dan hanya punya keinginan simple, hanya ingin memperbanyak relasi gitu kan. Tapi ternyata setelah saya masuk ke menjadi peserta kader, setelah menjadi peserta kader saya seperti ini himpunan gitu, seperti ini berorganisasi, dan di situ mulai keinginan kayak mencari jati diri di situ, mencari pengalaman di situ, dan banyak ketemu rekan-rekan yang emang sudah memiliki basic atau sudah memiliki wawasan yang lebih, dan di situ seperti secara langsung kita mendapatkan feedback untuk pada diri sendiri gitu ya. Namun sampai saat ini jadi wakil itu seperti
nggak punya keinginan sih awalnya, nggak menyangka ingin jadi wakil ketua himpunan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan ya mungkin cocok menjadi ketua wakil ya sudah gitu. Saya berkeinginan sendiri mencalonkan diri sebagai wakil ketua hima. Berarti memang dari awal kalian ini berdua langsung disandingkan ya, ketua dan wakil atau gimana nih? Mencalonkan sendiri-sendiri. Berarti dicalonkan sendiri-sendiri, baru dipilih yang terbaik, Iya. baru terpilihlah yang ketuanya mana, yang wakilnya mana gitu ya. Benar. Nah berarti kalian juga melewati banyak banget tahapan ya, dari mulai awal. Tahapan apa aja sih yang harus kalian lakuin nih dari mulai sebelum menjadi ketua dan wakil? Pasti kan ada kayak mulai dari tahapan presentasinya, pengumpulan, penyebutan visi misinya tuh seperti apa, sampai akhirnya terpilih seperti itu. Boleh, bagaimana tuh? Ya, kalau agak berbeda memang. Kalau kami itu nggak mengambil ini kayak yang lain yang pemira gitu, pemilihan. Kalau yang kami lakukan tuh kan dengan musyawarah mufakat itu. Jadi calon-calonnya itu hanya akan dibicarakan di saat itu, saat pemilihan itu baru disondingkan siapa calonnya, dia mempresentasikan, lalu ada tanya jawab, dicek sesuai tidak dengan kriteria yang telah ditentukan, baru di situ nanti akan dipilih secara mufakat apakah dia layak atau tidak gitu. Oke, berarti berdasarkan musyawarah mufakat ya. Nah, untuk saat ini kan sudah masuk di tahun 2022, pastinya udah banyak juga program kerja yang dilakukan sama Hima Teknik Sipil ya. Tahun lalu Randy datang di sini bareng sama temennya juga ya. Itu sedang ada penggalangan dana untuk korban bencana. Nah, kalau untuk tahun 2022 saat ini yang sedang kalian jalankan, program kerja apa aja sih yang sedang dilakukan sama Teknik Sipil? Oke, mungkin sedikit ini ya. Kalau untuk tahun ini kita sebenarnya banyak ya. Cuma karena ada program kerja yang besar, cukup besar ya mungkin. Ini sedikit saya kayak coming soon aja ya gitu. Coming soon, Yes. kayak teaser film ya, ada Iya, coming soon ya. gitu. Karena ini event yang sangat besar sih menurut saya. Yaitu rencana kami sekarang sedang merencanakan Civil Expo, Civil Engineering Expo. Oke. Dan itu skalanya nasional, dan kami rencana ingin mengundang mahasiswa teknik sipil dan mahasiswa di Indonesia untuk ikut di lomba itu. Dan rencananya kami juga akan offline gitu di indoor, dan mungkin akan spektakuler gitu ya, dan itu yang kami persiapkan saat ini. Oke. Gitu. Berarti lagi ngegodok banget perencanaan yang baru ya. Yes. Ditambah dengan indoornya sekarang juga udah berbeda Udah nih ya, bagus dengan banget kan? tampilan baru ya. Nanti kita doakan semoga program kerjanya bisa terlaksana. Berarti ini terbuka untuk seluruh PTN dan juga PTS di Yes. seluruh Indonesia. Iya, seluruh. Kalau boleh tahu nih, ada sedikit bocoran deh kira-kira untuk perlombaan yang nantinya akan dibuka nih, kira-kira cabang apa aja gitu, seperti itu. Kalau perlombaannya itu sebenarnya kegiatannya itu nggak cuma lomba ya. Ada kan tujuan kita adalah untuk Pameran juga berarti ya kalau expo ya, untuk memperkenalkan juga. mencerdaskan gitu ya. Jadi nanti akan ada seminar, dan juga baru ada perlombaan akademik dan non akademik. Yang kami sebut akademik di sini adalah yang berhubungan dengan teknik sipil ya. Oke. Yang lain tentu saja akan akademik di bidang yang lain. Tapi kalau di dalam teknik sipil ada yang akademiknya dari teknik sipil sendiri, dan ada juga yang di luar teknik sipil. Nah, lalu ada juga kegiatan kemahasiswaan. Kita akan coba melakukan donor darah di universitas yang diutamakan untuk mahasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti di sepanjang perencanaan nanti akan ada perubahan, entah itu bisa jadi skalanya lebih luas atau mungkin lebih umum, itu akan ada perubahan. Tapi intinya itu, jadi berusaha mencerdaskan dengan cara ya presentasi langsung seperti seminar, diskusi, dan juga dengan mengasah kemampuan dengan menggunakan perlombaan, kompetisi, juga mengangkat sisi kemanusiaan dari mahasiswa tersebut dengan menggunakan donor darah. Oke, berarti memang luar biasa banget ya perencanaannya tadi. Berarti kan juga selain itu juga untuk meningkatkan silaturahmi lah ya, Benar. antar mahasiswa yang istilahnya sudah beberapa tahun ini kita nggak ketemu secara langsung, dan sekarang juga sudah masuk menjadi enemy lah kalau yang sebelumnya kita pandemi COVID gitu ya. Dan Sobat Teknokrat, selain mereka ini aktif juga di kegiatan Hima, mereka juga merupakan mahasiswa yang berprestasi nih. Dan baru-baru ini juga Kasri mau ucapin selamat dulu karena sudah berhasil lolos di hibah penelitian program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek Dikti tahun 2022.
Ini merupakan salah satu tim dari Universitas Teknokrat Indonesia yang lolos dan mereka berhasil untuk mendapatkan hibah seperti itu ya. Nah, sebelum itu juga mereka merupakan juara nasional, untuk Randy merupakan juara 2 nasional kompetisi jembatan dan juga saat ini menjabat sebagai ketua HIMA dan juga asisten dosen. Dan untuk Wawan, selain menjadi juara 2 dia juga menerima penerima hibah dan wakil ketua HIMA dan juga saat ini aktif juga di kegiatan komunitas Kejar Mimpi Lampung. Yes. Iya, betul banget ya. Sebelum aku mau ngelanjutin tentang cerita yang lain, kita masuk ke pembahasan program kreativitas mahasiswa. Boleh dikenalin dulu nggak sih itu programnya seperti apa sama Sobat Teknokrat dan sampai akhirnya bisa lolos ke hibahnya gitu, seperti itu. Boleh, tua, ayo. Ya, program kreativitas mahasiswa ya dari namanya. Kan Kemendikbud dari pemerintah kan banyak mau membuat program untuk mahasiswa. Tapi yang membedakan program ini dengan program yang lain adalah di sini yang diperlombakan adalah dari sisi ininya, sisi kreativitasnya gitu. Dan dananya kan dibatasi. Jadi mahasiswa itu harus dipaksa untuk mengeluarkan kreativitas mereka sebaik mungkin dengan kemasan yang sebagus mungkin dengan dana yang terbatas gitu. Jadi tingkatnya nasional, alhamdulillah kami berhasil lolos tuh. Yang kami ajukan adalah penelitian eksakta dengan sesuai bidang kami, yaitu material bangunan. Nah, judulnya itu adalah beton ringan foam pasir vulkanik sebagai pelat lantai rumah tinggal. Iya. Bener ya? Gimana ide awalnya sampai akhirnya memilih judul ini masuk menjadi proposal penelitian, dan apa sih yang melatar belakangi kalian gitu akhirnya mengangkat judul ini seperti itu? Sebenarnya sih kenapa kita mengangkat judul ini simple sih sebenarnya, karena sekarang di era teknologi dan di mana para mahasiswa itu berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi yang baru, dan kita kebetulan dengan jurusan kita teknik sipil mencoba mencari inovasi yang baru, yang ramah lingkungan serta yang efisien digunakan, dan kami menemukan itu beton foam itu. Jadi dan situ kami mulai mengumpulkan tim, mulai kita menganalisa bagaimana sih keunggulan dan kekurangan kalau ini kita buat gitu kan, dan akhirnya kita buat proposalnya dan alhamdulillahnya lolos. Ya. Alhamdulillah. Kalau untuk risetnya sendiri ini mau makan waktu berapa lama nih? Kalian satu tim ada berapa orang juga? Satu tim ada 4 orang. 4 orang ya, berarti terdiri dari 1 ketua dan 3 anggota ya. Oke, nah untuk risetnya tuh seperti apa sih? Berapa lama memakan waktu dan apa aja yang dilakukan seperti itu? Kalau sebenarnya idenya ini nih udah kami pikirkan tuh dari Oktober Oktober 2021 ya. 2021 udah kami pikirkan, tapi kami masih bingung ini mau kami aplikasikan di mana. Lalu di Desember itu kan ada sosialisasi bahwa ada program kreativitas mahasiswa yang akan dibuka. Nah, dari situ mulai kami susun dalam bentuk proposal. Kami bandingkan dengan literatur yang ada, kami bandingkan dengan peraturan yang ada, karena kan dalam dunia industri itu harus berhubungan dengan peraturan-peraturan yang ada gitu. Kita tidak bisa melakukan penelitian tanpa ada landasan dari hukumnya itu sendiri gitu. Oke, betul banget. Dan itu juga dibimbing dengan Pak Rio ya sebagai dosen pembimbingnya. Selain itu juga, selain proposal, apakah ada riset lain yang kalian lakukan? Tadi kan sudah ada pembandingan juga, atau ada yang harus turun langsung untuk pengecekan atau sampling dan lain sebagainya, seperti itu ada juga nggak? Kalau saat ini belum ya. Kalau sampling itu ini tadinya kan tadinya awalnya kami bingung mau pakai pasir atau abu vulkanik. Nah, kebetulan waktu itu kan pas yang ini ada dari kami menyalurkan bantuan dana ke daerah yang daerah kena erupsi. Iya, Erupsi itu mereka, saya minta tolong ambilkan beberapa sampel dari abu di sana. Lalu dibawa ke sini, saya bandingkan sama pasir vulkanik yang dijual di sini. Saya bandingkan, ternyata tidak bisa kalau pakai abu vulkanik, kurang cocok karena dia terlalu halus teksturnya. Lebih cocok kalau kita pakai pasir. Nah, dari situ baru ada perubahan dari judul, jadi ada banyak juga perubahan di bagian proposal.
sampai akhirnya jadilah proposal yang sekarang yang lolos ini. Oke, berarti banyak banget tahapan yang memang harus dilalui terlebih dahulu ya, nggak cuma buat proposal aja nih Sobat Teknokrat, tapi dari pembuatan proposalnya itu pun diperhitungkan matang-matang dari mulai bahannya, terus itu juga dari mulai literatur yang digunakan dan juga ada pembandingnya seperti itu. Nah, ngomongin tentang PKM tadi sudah, terus juga kalau perlombaan ini kan kalian juga aktif nih ya di berbagai perlombaan. Dan untuk teknik sipil sendiri juga kan sekarang sedang dalam persiapan untuk perlombaan jembatan. Dan juga tentang karya tulis ilmiah. Nah, untuk Wawan dan Randy sendiri saat ini sudah masuk ke dalam tim atau ada persiapan, atau saat ini gimana sih persiapan yang sedang dilakukan? Kalau dari saya sendiri sih sekarang kebetulan saya masuk ke tim LKTI ya, lomba karya tulis ilmiah. Dan sekarang kami lagi memasuki fase persiapan, dan di mana itu kita ada terdiri dari 3 orang, satu tim. Dan sekarang kami sedang membuat sebuah karya tulisnya, dan mungkin deadline tanggal 9 dan mungkin secepatnya akan kami kumpulkan itu. Oke, berarti di bulan Juni perkiraan ya untuk yang Juni, lomba karya tulis. lombanya. Kalau untuk yang jembatan gimana nih? Kalau saya kebetulan saya sebelumnya kan pernah ikut jembatan dan alhamdulillah juara. Tapi kalau untuk kali ini berhubung lagi PKL dan sedang berusaha mengejar untuk PKM dan skripsi nanti, saya belum bisa untuk ikut terjun dalam perlombaan segala macam. Tapi saya selaku ketua hima tetap harus berkewajiban untuk mendampingi dan mengawasi segala persiapan yang ada. Untuk lomba jembatan sekarang sedang proses ini persiapan. Sudah dibentuk timnya sudah mulai konsultasi ke dosen, dan untuk persiapan yang lain sedang dalam penyusunan proposal, karena kan kita membutuhkan banyak ini ya sumber daya untuk lomba sekelas nasional ini. Tapi untuk persiapan tahap awal yaitu proposal sudah mulai berjalan. Untuk lomba karya tulis ilmiah juga sudah mulai ini bimbingan sama dosennya. Jadi ya doa yang terbaik aja yang kami butuhkan untuk semoga bisa lolos lagi. Amin. Semoga jadi juara lagi tahun ini ya. Berarti untuk tahun ini yang di pertengahan bulan ini Randy lagi off dulu ceritanya ya. Tapi tetap mendampingi dengan adik-adik tingkatnya dan tim-tim yang ada. Dan pastinya kalau misalnya sekarang kan kalau Randy kesibukannya PKL, pembagian waktu antara PKL-nya dengan kegiatan hima itu seperti apa? Sedangkan Wawan juga sekarang semester berapa kalau Wawan? Semester 6 sama. Semester 6 sama. Udah PKL atau belum? Belum Ya. Gantian nih. Gantian biar seimbang Iya. nih ya, biar ada yang saling melengkapi. Benar. Nah, gimana sih untuk kalian cara pembagian waktunya? Kalian kan aktif banget di hima juga. Terus pastinya ada kegiatan dari mulai akademiknya juga, dan kalau misalnya di luar juga kayak Wawan ada komunitas. Gimana cara pembagian waktu, memanage waktu agar semuanya itu tetap berjalan dengan selaras seperti itu? Kalau saya pembagian manajemen waktu saya juga lagi belajar ya. Cuma prinsip saya saya membagi hak dan kewajiban saja. Jadi hak saya untuk berorganisasi, untuk menjalankan perlombaan atau hal-hal yang lainnya. Tapi kayak kewajiban saya kuliah kan tetap harus jangan lupa dengan kewajiban. Dan itu saya memilih skala prioritasnya saja gitu kan. Ketika emang ada tugas ya saya kerjakan tugasnya. Ketika emang ada urusan di himpunan atau di organisasi lain ya saya jalankan itu. Jadi pintar-pintar kita untuk manajemen waktu saja sih. Kita yang tahu bagaimana kebiasaan kita dan bagaimana kita cara solusi untuk menanggulangi itu sendiri. Itu sih kalau dari aku sendiri. Skala prioritas Skala kalau dari prioritas Wawan. saja. Kalau dari Randy gimana nih kalau Randy? Kalau saya alhamdulillah kan di tempat PKL saya juga posisinya sebagai MK ya, manajemen konstruksi. Di situ saya saya sadar bahwa ternyata apa yang saya dapatkan di himpunan ini sebagai ketua hima itu benar-benar mempengaruhi saya di PKL itu. Karena kan di PKL itu manajemen konstruksi itu buat yang belum tahu itu kerjanya manajemen mengatur tentang waktu, kualitas dan biaya kan. Dan tentu saja itu tidak jauh hubungannya dengan mengontrol ini tenaga manusia, manpower kan. Nah, dari situ saya baru sadar bahwa ternyata saya sudah banyak belajar nih di himpunan cara mengontrol mengkoordinir orang-orang dari anggota-anggota saya di sana, dan di tempat PKL ilmu itu kepakai dan lebih terasa lagi. Jadi semakin baik nih manajemen saya antara waktu, tenaga dan juga
mengkoordinasikan orang-orang ini lebih bagus karena saya udah lebih banyak belajar daripada mereka gitu di lapangan. Berarti lebih ke mengaplikasikan apa yang sudah didapat di kampus ya, di kegiatan himanya, terus sangat berguna pada saat praktek kerja lapangan. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih praktek kerja lapangannya, terus di perusahaan apa, Randi? Kalau saya di Lampung City ini, Lampung City Mall, kalau yang ini udah tahu itu Baru kemarin soft opening kemarin soft opening. Itu kalau perusahaannya di MK-nya di PT Budi Graha Realty. Udah alhamdulillah sudah 1 bulan 1 minggu, udah 4 minggu saya berjalan. Ya alhamdulillah lancar-lancar aja sih berjalan sesuai dengan apa yang saya pelajari selama ini, yang diingatkan oleh senior-senior saya segala macam, ternyata benar-benar teraplikasikan gitu di lapangan gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan tentang Randy, tentang pembagian waktunya juga, udah sekarang juga PKL. Dan untuk Wawan sendiri, Wawan juga ngikut sebuah komunitas di luar kampus, yaitu namanya komunitasnya adalah Kejar Mimpi Lampung. Nah, boleh diceritain nggak sih dengan Sobat Teknokrat, Kejar Mimpi Lampung tuh komunitas apa, bergeraknya di bidang apa, terus sudah berapa lama nih Wawan tergabung dengan komunitas ini? Boleh. Sebelumnya Kejar Mimpi Lampung itu sebuah komunitas yang diinisiasi oleh CMB Niaga, sebuah bank ya. Dan kita sendiri bergerak di 4 pilar di filantropi, yaitu seperti sosial, terus pendidikan dan ekonomi pembangunan. Nah, di situ sekarang sih Kejar Mimpi Lampung sedang ada event yaitu beasiswa, dan kebetulan CMB Niaga kan setiap tahun mengeluarkan beasiswa itu, dan kita sekarang lagi emang mencari orang-orang yang ingin mendapatkan beasiswa itu, dan itu kami sedang mengadakan event tersebut, dan sekarang sih masih proses persiapan saja gitu, hanya sebagai sounding saja. Mungkin di bulan Agustus itu baru sudah pembukaannya. Dan Kejar Mimpi Lampung sendiri sudah ada di Lampung sejak tahun 2020. Oke, berarti kurang lebih 2 tahun ya? 2 tahun, dan saya masuk pun di awal 2021. Jadi sekarang udah 2 tahun ya. Dan di situ saya sekarang sih sudah kemarin menjabat sebagai vice leadernya, wakil dari leader ketua, dan saya setahun, dan sekarang ya saya sebagai leadernya gitu. Oke, sekarang sudah jadi ketuanya nih, ketua komunitasnya. Apa aja sih program yang dilakukan kalau tadi selain beasiswa? Nah, di bidang pendidikannya kan tadi beasiswa. Kalau di bidang ekonomi pembangunannya dan lainnya tuh ada program lagi nggak yang dilakukan dengan komunitas? Terakhir sih kita mengadakan bisnis plan ya. Itu kita berkolaborasi dengan Siger Hub. Itu sebuah afiliator UMKM. Nah, kita juga kemarin sempat bekerja sama Siger Hub dengan Kadis Kepala Dinas UMKM Koperasi Bandar Lampung, dan kita juga memiliki event kemarin itu ke panti sosial, ke beberapa panti sosial yang ada di Bandar Lampung. Oke, berarti banyak banget ya mencakupnya. Ya. Kesejahteraan juga berarti ya kalau untuk yang bakti sosialnya seperti itu. Oh iya, sekarang juga kita sedang open recruitment nih untuk anggota gitu. Nah, boleh dong sounding juga nih sama Sobat Teknokrat, mungkin ada yang mau ikut join komunitasnya, jadi menambah pengalaman juga, relasi, dan pastinya menambah pengetahuan juga nih, nggak cuma di satu bidang, tapi berbagai bidang yang ada di komunitas Kejar Mimpi Lampung. Kalau misalnya mau daftar, boleh hubungin kemana atau ada Instagramnya, nanti boleh di sounding juga. Boleh, kita Instagramnya ada kejarmimpi_Lampung kok. Oke. Nah, selain itu kan kalian juga sebagai mahasiswa aktif, terus juga di luar juga aktif. Dan untuk Hima sendiri kan selama ini sudah dilakukan berarti kurang lebih dari 1 tahun untuk penjabatnya ya. Suka dukanya nih sebagai ketua dan juga wakil ketua Hima itu apa aja sih yang setelah dijalankan kurang lebih 1 tahun seperti itu? Sukanya bisa berkumpul bersama, bisa banyak belajar, bisa sebelum masuk dunia industri ya dunia kerja saya bisa tahu tentang mengkoordinir orang, mengatur jadwal, manajemen dana, karena kan saya kemarin juga yang megang dana untuk lomba kan. Terus ya saya bisa lebih banyak kenal sama karakteristik orang lah. Untuk dukanya ya seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini kalau saya bilangnya ini masih masa renaissance, masa kebangkitan kembali untuk Hima Teknik Sipil, karena kemarin kan sempat ya banyak berita buruk tentang teknik sipil. Ya ada orang-orang yang saya bilangnya oknum ya,
tidak suka dengan kami, menjelek-jelekan kami, mengatakan kami begini dan begitu. Ada yang bilang kalau masa pengkaderan kami adalah pembulian, padahal kami nggak melakukan pembulian. Kami mengajarkan mereka, kami sama kayak belajar di kelas biasa, hanya saja kami kan nggak punya ruangan, kami belajarnya di luar gitu. Dan kalau kami bahkan sampai ada yang difitnah, katanya kami meresahkan masyarakat segala macam, radikal, ekstremis. Ya kalau memang dibilang radikal, ya saya kalau mau lebih ekstrim saya akan mengatakan ya kami radikal, kami mendidik untuk jadi radikal. Itu kan artinya akar. Jadi kami mengakarkan ke teknik sipilan kepada orang-orang. Ke teknik sipilan itu apa sih? Ke teknik sipilan itu saat negara membutuhkan jalan raya, orang-orang membutuhkan jalan raya, kami bangun jalan raya. Saat orang-orang membutuhkan tempat tinggal, kami bangunkan tempat tinggal. Bahkan saat negara ini akan berperang, kami yang akan berada di garis-garis terdepan membangun benteng-benteng pertahanan untuk negeri ini. Yes. Kalau kami disebut radikal, ya kami radikal. Tapi radikal yang apa? Radikal yang nasionalis, bukan radikal yang mengganggu konstitusi gitu. Oke, luar biasa banget ya. Jadi pastinya kalau suka duka yang dia jalan selama ini ya banyak banget, banyak tapi banget. lebih banyak sukanya ya. Seperti itu. Apalagi sekarang dibuktikan dengan banyak prestasi yang dihasilkan dari mahasiswa S1 Teknik Sipil, dan gak cuma di bidang akademiknya saja, mereka pun menghasilkan banyak prestasi. Ada di bidang fotografi juga kemarin ya menang, dan itu juga merupakan salah satu kebanggaan juga untuk Teknik Sipil. Dan mereka juga dalam waktu dekat ini juga organisasi akan membuat sebuah expo. Jadi untuk sobat teknokrat di rumah yang mungkin nanti bisa gabung untuk bergabung dengan Expo Teknik Sipil juga bisa ikutan. Selain itu nih ke depannya, kalau misalnya sekarang kan kalau untuk Randy sedang PKL, Wawan juga lagi masuk ke semester 6, apalagi sih yang akan kalian lakukan setelah kemarin juga sudah lolos PKM? Ke depannya hal apalagi atau rencana apalagi yang akan dilakukan seperti itu? Rencana untuk apa ini, untuk hima atau Untuk pribadi dan juga untuk himanya dulu nih, untuk himanya dulu baru untuk pribadinya masing-masing. Kalau dari saya untuk terkhusus untuk hima ya, mungkin setelah nanti kami mungkin sebentar lagi akan reorganisasi dan akan penyegaran lagi. Mungkin kalau saya sih mungkin hanya mengawal yang adik-adik yang akan meneruskan ya. Dan saya punya harapan semoga tahun depan Hima Teknik Sipil akan seperti bangkit seperti tahun ini gitu. Karena di tahun ini sangat boom banget gitu kan. Iya, Teknik betul Sipil banget. berkali-kali bertubi-tubi gitu kayak muncul terus gitu. Lomba ini, lomba itu, juara terus kan. Dan saya berharap di tahun depan Hima Teknik Sipil bakal lebih spektakuler lagi, lebih booming lagi gitu kan, menunjukkan ekstensinya di kampus dan ada di Lampung juga gitu. Dan kalau untuk saya pribadi sih harapan saya ya tentunya ingin menjadi lebih baik ya. Mungkin setelah nasional bakal internasional ya. Benar nggak, Ren, ya? Amin. Kalau untuk Randy gimana? Kalau saya untuk hima ya, kalau sebelumnya kan kayak saya bilang ini masa renaissance, sebelumnya kami masa gelap, kami ya tampil buruk lah segala macam. Kalau sekarang kami lebih tampil cantik. Untuk selanjutnya saya ingin hima ini bisa tampil lebih meriah. Kalau kemarin kan cantik, sekarang ini cantik, kita selanjutnya meriah. Biar gitu. lebih cerah ceria Insya dan Allah. rame jadinya ya. Lebih meriah. Nah, saya harapkan kalau sekarang kami sedang fokus perbaikan internal, di internal sudah baik. Untuk selanjutnya mungkin kita akan mulai dari expo ini nih. Mulai dari expo ini selanjutnya kita akan lebih banyak menjalin kerjasama sama hima-hima di luar, sama kalau kita ada forum komunikasi mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Mungkin bisa jadi kita akan menjadi tuan rumah untuk event nasional mungkin tahun depan, ya kan? Benar. Saya sudah siap, kami sudah menyiapkan orang-orangnya sudah ada, dan insya Allah kalau memang Tuhan mengizinkan itu akan terjadi tahun depan. Amin, amin, amin ya robbal alamin, luar biasa banget. Jadi memang sudah banyak banget perencanaan yang bakalan nanti diadakan sama Teknik Sipil Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, satu lagi sesuai dengan tema kita hari ini yaitu terus berprestasi dengan organisasi. Gimana sih tanggapan kalian atau apa sih makna dari yang tema kita hari ini sebagai mahasiswa yang aktif iya, mahasiswa berprestasi juga iya? Seperti apa nih tanggapan kalian? Oke, tanggapan dari saya sih simpel sih. Jadi jangan menilai organisasi itu selalu buruk ya. Dan ya ini buktinya gitu loh. Pembuktian bahwa organisasi itu menghasilkan bibit-bibit unggul. Dan tentunya kita mempersiapkan ini dari sebelum-sebelumnya hingga sekarang. Dan ya ini akhirnya kan
dar gitu, boom gitu. Ini hasil loh, hasil kaderisasi teknik sipil yang selama ini Ya, mungkin banyak dipandang sebelah penilaian mata. ya, penilaian sudut pandang yang lain, dan ya itu sih menurut saya sebuah pembuktian aja, nggak masalah sih dinilai apapun, yang penting kita harus selalu membuktikan yang terbaik. Oke, kalau dari Randy gimana Randy? Apa tuh temanya prestasi Terus Berorganisasi. dengan berorganisasi. Ya, prestasi dengan berorganisasi ya. Alhamdulillah kalau di sipil ya, terakhir ada prestasi di luar organisasi itu kalau nggak salah 2017 atau 2018. Setelah itu yang saya bilang tadi, hampir semuanya semuanya itu berasal dari organisasi, berasal dari hima yang dapat prestasi itu. Karena kami ini nggak cuman kumpul-kumpul aja, kami ini benar-benar, kalau di akademiknya kami adakan pelatihan, baru selesai kemarin kami melaksanakan pelatihan untuk persiapan PKL, biar mereka bisa bersaing di tempat PKL. Syukur-syukur setelah PKL langsung diterima kerja, ya kan, langsung ditarik. Lalu selanjutnya kami akan membuat pelatihan-pelatihan lagi yang untuk mendukung peraturan dari pemerintahan, biar kita bisa bersaing sama dari luar gitu. Karena jujur aja yang buat kayak gini ini baru kita gitu loh. Dan kalau dari semua yang kita lakukan itu tujuannya untuk apa? Untuk kemajuan dalam bidang, kalau dia perlombaan dia prestasi, kalau dalam dunia kerja ya di hire gitu. Itu yang kami harapkan. Kami ini berkumpul-kumpul, kami memikirkan membuat prokja itu kan ya tujuannya untuk itu, untuk prestasi gitu. Jadi nggak bisa kita jauhkan antara organisasi sama prestasi, karena itu pasti akan berjalan lurus gitu. Itu sih kalau menurut saya. Berarti memang berkesinambungan dan saling melengkapi ya antara organisasi itu tadi dan juga prestasi. Jadi untuk sobat teknokrat semua yang mungkin saat ini menjadi mahasiswa ataupun yang akan menjadi mahasiswa, organisasi itu merupakan organisasi yang penting ya. Iya. Jadi nggak cuma kegiatan akademik aja kayak kuliah dan mengerjakan tugas selesai ujian seperti itu lagi kembali, tapi kalian juga bisa bersosialisasi dan bisa menambah skill kalian seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Randy dan juga Wawan. Dan nantinya berguna pada saat kalian masuk ke dunia PKL, praktik kerja lapangan, dan juga pada saat kalian memasuki dunia kerja pastinya. Dan hari ini kita sudah dapat banyak banget cerita ya, mulai dari bagaimana awal mula mereka ikut hima, terus juga bagaimana program kerja yang dilakukan oleh hima, dan banyak sekali perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan oleh Hima Teknik Sipil di tahun 2022 ini. Kita doakan semoga berjalan lancar semuanya, sesuai dengan ekspektasi yang sudah diharapkan dan pastinya dengan perencanaan matang ke depan. Dan pasti juga nggak lupa ucapin semoga lancar nanti ya, dari mulai PKL-nya, kuliahnya juga Wawan, dan pastinya nanti bisa mencapai apa yang diharapkan di tahun 2022 ini. Amin. Terima kasih banyak sharing hari Sama-sama, ini. Mbak. Bermanfaat Terima kasih, banget Mbak. untuk Terima sobat kasih teknokrat kembali. di rumah, bisa diambil hikmah hari ini dan juga pastinya manfaatnya untuk kalian semua. Semangat juga. Untuk kalian yang mau kuliah, nggak juga Kak Asri ingatkan lagi nih, kalau teknokrat sekarang sudah membuka pendaftaran, dan kalau misalnya mau berprestasi terus juga aktif kuliah dan juga seperti Kak Randy dan Kak Wawan bisa gabung di program studi S1 Teknik Sipil atau di program studi lain juga di Universitas Teknokrat Indonesia. Pendaftaran kita sudah buka secara online di spmb.teknokrat.ac.id, atau kalian juga mau tahu lebih lanjut tentang Teknokrat bisa kepoin di akun Instagramnya di @teknokrat_university, atau kalau kalian juga mau tahu tentang kegiatan hima, boleh juga nih di sounding apa Instagram Hima Teknik Sipilnya sama sobat Teknokrat. Boleh, kalau untuk siswa dan untuk mahasiswa yang kepo nih dengan kegiatan teknik sipil Teknokrat, bisa lihat-lihat di @himatex_ut. Oke, di @himatex_ut nanti kalian bisa lihat kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh Hima Teknik Sipil dan juga pastinya juara-juara yang sudah mereka hasilkan. Dan Kak Astri, Kak Randy, dan kawan juga pamit. Terima kasih banyak untuk sobat Teknokrat yang hari ini sudah menyaksikan. Jangan lupa gabung di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya sang juara dan juga yang sudah menjadi Best Private ASEAN University tahun 2022. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.